Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wasallam. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Sebelumnya saya sampaikan ya terima kasih atas segala fasilitasi ya dari terutama tadi dari ketua tingkat untuk presensi, dan hari ini semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami bagaimana aktivitas belajar kita selama satu semester ke depan, terutama untuk mata kuliah difusi inovasi pendidikan ya. Ya, baik, Bapak Ibu, saya izin share screen ya untuk kontrak pedoman kontrak perkuliahannya ya. Siap, Ibu. Saya izin share screen. Jadi kita hari ini menyepakati apa yang sudah saya kembangkan ya. Nah, ini mata kuliah perdana juga ya buat saya, seperti kemarin desain pembelajaran, ini mata kuliah pertama yang saya ampu gitu. Difusi inovasi pendidikan ya. Nanti untuk detailnya kalian bisa pelajari ya, tapi mata kuliah ini ya mata kuliah yang sangat penting ya, terutama kita yang berada di lingkungan akademisi, lingkungan pendidikan ya, yang di mana seringkali menghasilkan karya-karya atau produk-produk inovasi, dan kita juga dituntut untuk terus inovatif ya dalam banyak hal gitu. Nah, mata kuliah ini tentunya akan membekali kita ya bagaimana sih mendifusikan inovasi yang kita hasilkan gitu ya, terutama dalam konteks pendidikan. Nah, itu secara garis besar. Nah, ini kita kuliah perdana kan pada hari ini ya 28 September dan akan berakhir 11 Januari. Jadi ya, sama 16 pertemuan. Kemudian sebenarnya pendekatan pembelajarannya kan kita kalau ini jadi tidak hanya hybrid, mungkin ya kemarin hybrid cuma sekali, berapa? Hybrid ya sekali ya. Blended dan mudah-mudahan nanti offline ya. Itu kemudian kita juga dengan pendekatan andragogi, artinya nanti saya di sini hanya sebagai fasilitator ya, memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk belajar. Dan harapannya ini kan sudah di semester 3, artinya academic right, kemampuan menulisnya udah lebih baik, dan sehingga penyelesaian tugas-tugas perkuliahan bisa lebih maksimal ya. Karena kan 2 semester kemarin sudah diberikan feedback atau umpan balik dari hasil-hasil atau tugas-tugas yang sudah dilakukan. Jadi gitu harapannya. Walaupun hari ini juga saya akan membahas pembekalan perkuliahan ya, yang untuk mendukung hasil daripada tugas yang Bapak Ibu lakukan nanti. Maksudnya kualitas tugas ya. Nah, kemudian di sini jadi kita merujuk kurikulum UIA ya 2024, ada beberapa hal perubahan dari semester lalu. Ini ada beberapa materi perkuliahan, nanti Bapak Ibu secara detailnya bisa baca ya untuk tema atau topiknya, topik bahasan. Nah, ini pertemuan pertama kontrak kuliah dan pembekalan. Nanti pertemuan berikutnya saya akan memaparkan tentang konsep dasar dan elemen utama difusi inovasi ya. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok seperti biasa. Karena ini bertambah ya jumlah mahasiswanya, sebenarnya yang aktif di saya kan ada 32 ya. Insya Allah aktif 30. Kelas Pak Arif berapa yang aktif? Sekitar 17-an ya. 17. Kelas Mbak Rahayu ada berapa Mbak? Kelas F? 16 Bu, dan 16.
Ada 16, 17, 16 ya. Kita Jadi 15 Bu, maaf Bu. 15 berkurang Total ya Pak. 32. Oh iya Pak, Bu EN ikut semester 1. sama Jadi Bu Zahra cuti. oh gitu, Mbak Zahra, Bu Iya, Zahra. Bu Oh Zahra itu cuti. cuti. Bu Oh EN gitu. pindah ke semester 2. Semester 1 Pak. Oh iya Kan semester gitu ya. 1. Oh iya iya iya. Bu Jadi EN kelas Pak Arif 15, terus kelas Pak Hasan berapa Pak? 16 Bu, 16. 16 berarti 31 ya. Di saya nih ada 32 berarti kurang satu. Nah, 31 ada presentasi. Nanti Bapak Ibu ap- bagi ini ya, bagi kelompok ya. Jadi ini ada ada satu-satu Ya, yang siap Bu, nambah Bu, siap. maaf Bu. ah Ada satu yang nambah. Jadi jumlah semuanya itu ada 33. 33. Iya. Di saya 32 nih ya. Iya, saya juga dikirimin namanya sama Bu Bia itu 32. Nanti saya izin kirim ke grup diskusi ya, yang nama-nama yang ini ada tambahan satu atas nama Bu Rina Ariyanti. Jadi jumlahnya ada 33. 33 ya. Hmm. Baik, semoga sudah masuk semua ya di grup WA Difusi Inovasi ya Pak ya. Nanti tolong rekan-rekannya difasilitasi untuk masuk grup sehingga nanti pembagian kelompok juga lebih mudah Pak. Nah, kalau Ya, untuk siap. pembagian kelompok karena ini kan dari 2 kelas digabung, jadi pertama kali, bagaimana mekanismenya kalau boleh tahu kira-kira? Kalau misalkan di kita sih Bu ya, biasanya pembagian kelompok itu musyawarah dulu, kita Mm-mm. tetapkan dulu Mm-mm. bareng-bareng, tapi nggak tahu nih di kelas F ini biasanya seperti apa. Kalau Mm-mm. saya sih kemarin sempat ke teman-teman itu mengajak musyawarah gini Bu, kita pengalaman di semester 1 itu kelompok itu semua mata kuliah timnya itu aja biar memudahkan kita ketika kita ngobrol dengan tentang tugas mata kuliah walaupun tugas mata kuliah Bu Syarifah misalkan Prof Iva misalkan timnya itu aja jadi kita nggak berantakan. Nah di semester 2 itu kita berantakan. Nah saya udah sepakat sama teman-teman itu untuk mengembalikan tim itu ke kayak semester 1 dulu gitu. Jadi eh, misalkan kelompok saya, Pak Sugeng, Bu Endah. Nah, itu tiga-tiga itu aja semua mata kuliah gitu. Jadi ngobrolnya, komunikasinya enak gitu. Oh, yalah, belajar itu butuh nyaman ya. Kalau Hmm. itu yang nyaman, kemudian bagaimana kelas F? Untuk kelas F sepertinya masih terbuka Bu Dokter untuk kita satu kelompok dengan teman-teman yang lain ya, khususnya untuk satu kelas gitu. Artinya tidak selalu dengan teman yang itu juga gitu. Justru kita memang belajar berkomunikasi dengan banyak orang begitu. Untuk kelas F seperti itu Bu Saripah. Nah, jadi apakah nanti akan menambah di kelompok kelas Pak Arif itu kelas A ya namanya ya? Iya, kelas A. Nah, apakah menambah di kelas A atau di kelas Bapak Pak Hasan itu membuat formasi sendiri terus nanti dibagi. Jadi misalnya karena ini hampir sama ya ininya sebarannya jadi 5-5 gitu. Misalnya di kelas Pak Arif 5, di kelas Pak Hasan 5, apakah begitu atau berbaur saja gitu. Kira-kira bagaimana Pak Hasan? Karena Ya, kalau di kelas Pak Arif kan udah dapat nih kelompoknya, ya, tinggal betul. uh, uh, Mungkin seperti eh, untuk mata kuliah tadi Bu Dr. Eka dan Prof Ipa itu kan memang kita kembali ke kelas masing-masing dokter Bu oh, Dokter ya gitu. kembali ke kelas masing-masing ya. Eh, Tetap misalnya di kelas saya kelas F ya udah dengan teman-teman yang di satu kelas F saja gitu. Kemudian untuk materi apa yang akan dibahas oleh kelasnya Kang Arif misalnya misal poin 1 sampai 6 kelasnya Kang Arif 7 sampai terakhir misalnya kelas saya atau kelas F begitu Bu Oke. Sarifah. Iya. Baik-baik. Jadi nanti saya apa namanya amanahkan ke Bapak Ibu sekalian ya untuk pembagian kelompok ya. Ya, siap Bu Nah, Dokter. ini jadi ada 10 presentasi nanti eh, ada 10 kelompok ya. Ada Ya. 10 kelompok di sini nanti ada rinciannya di RPS-nya ya. Jadi di sini saya sudah detailkan nih di sini. Jadi
Nah, nanti di sini ada presentasi 1. Di sini ya. Ini kelompok 1 maksudnya. Oke ya. Semoga nanti dipahami. Kita kembali ke atas dulu. Di situ melihat kelompok 1 membahas apa saja. Nah, ini kita masuk ke Nah, jadi di sini ya aktivitas dan materi perkuliahan. Nah, materi perkuliahan di sini terlihat jelas ya. Jadi dan aktivitasnya. Jadi misalnya pertama kontrak kuliah dan pembekalan perkuliahan ini kita lakukan bersama untuk menyepakati. Nah, kemudian paparan materi oleh dosen ini tentunya saya nanti yang akan menyajikan materi pendahuluan ya, kemudian materi pengantar. Kemudian yang ketiga, di pertemuan ketiga presentasi mahasiswa. Ini presentasi pertama ya, tentang sejarah penelitian diskusi. Nah, lanjut nanti ada 5 presentasi dari mahasiswa, 5 kelompok. Nah, sampai di UTS. Mungkin Bapak Ibu bisa tidak perlu maksudnya mencatat boleh, tapi lebih ke penjelasan detail yang Bapak Ibu pahami ya. Nah, yang pertama pada saat UTS, jadi ini bisa dicicil ya Bapak Ibu. Untuk UTS, karena ini kan kita merujuk ke kurikulum UIA 2024, yang mana semua tugas UTS, UAS itu based project ya, berbasis project. Nah, jadi tidak yang misalnya menjawab soal gitu ya, itu tidak. Jadi kita based project. Nah, yang pertama UTS-nya, saya memberikan tawaran ya untuk mereview artikel. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan berikan contoh ya, contoh atau ya bisa dikatakan template, bisa ya contoh untuk review artikel, tugas review artikel. Nanti saya akan berikan di grup atau nanti di bawah di bawah RPS ini nanti saya akan lampirkan template untuk review artikel. Artikel yang di sini catatannya ya, note, atau saya berikan note di sini, catatannya. Artikel yang direview memiliki tipe atau metode literatur review ya. Jadi pilih artikel-artikel yang membahas tentang difusi inovasi pendidikan tentunya ya. Yang artikel tersebut, artikel yang dipublikasikan di jurnal ya, jurnal ilmiah, yang boleh nasional, boleh internasional, itu yang metodenya itu literatur review saja Bapak Ibu. Jadi jangan yang misalnya penelitian tindakan kelas atau penelitian eksperimen dan lain-lain ya. Jadi khusus spesifik untuk metode literatur review. Dipahami sampai sini? Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu yang belum paham dengan jenis tugas untuk UTS? Ada? Sudah paham? Pak Arif, dipahami Pak Arif? Siap, Ibu. Pak Hasan? Siap, Bu. Siap. Dipahami ya? Baik, kita lanjut. Kemudian setelah UTS, nah nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-9 itu saya akan memaparkan materi kembali tentang tren dan isu dalam inovasi pembelajaran. Nah, kemudian di sini setelah paparan saya dilanjutkan dengan presentasi 5 kelompok berikutnya ya. Ini ada materinya, nanti dipelajari detail. Kemudian di pertemuan ke-15 nanti kita ada review. Nah, di pertemuan ke-15 ini sebelum UAS itu saya ada alokasikan untuk review dan umpan balik perkuliahan ya. Di sini juga di pertemuan ini nanti kan begini, saya mau tunjukkan dulu. Nah, ini nih. Sebaran untuk jadi di sini komponen penilaian ya untuk mata kuliah itu ada kehadiran ya. Itu minimal 75%, bobotnya 10%. Nah, kemudian ada tugas individu, tugas presentasi kelompok ya.
tugas presentasi kelompok, kemudian UTS dan UAS. Jadi ada 4 Bapak Ibu sekalian. Ada 4. Tadi UTS sudah review artikel, kemudian presentasi kelompok juga sudah disepakati. Nah, presentasi kelompok ini Bapak Ibu, semua topik di situ saya merujuk pada buku, ada yang namanya buku Rogers ya. Nanti kita akan bahas di RPS ya, nanti masuk di kolom berikutnya itu nanti saya detailkan. Jadi di sini ada di daftar rujukan ya, daftar rujukan. Ini ada daftar buku, daftar artikel yang saya referensikan untuk Bapak Ibu. Ini hanya memberikan wacana ya. Silahkan Bapak Ibu eksplorasi, silahkan tambahkan ya. Dan dari berbahasa Indonesia pun silahkan. Selama itu mempermudah. Nah, buku utama kita ini buku Rogers, Difusi Inovasi. Nah, beberapa referensi, ini saya tadi baru menambahkan beberapa. Bapak Ibu nanti bisa akses di sini, di link ini. Nanti saya akan bagikan referensi yang ada di sini, yang saya tulis di sini. Ya, saya akan bagikan di link ini agar memudahkan. Sebenarnya juga bisa cari sendiri ya, tapi nanti akan saya coba fasilitasi untuk lampirkan di Google Drive. Begitu. Jadi buku utama kita Rogers ini. Jadi Bapak Ibu, 10 kelompok itu membahas 10 bab yang ada di buku Rogers. Gitu. Buku ini sangat populer ya. Jadi hampir semua program studi pendidikan ya yang mengambil mata kuliah difusi inovasi, baik itu S2 maupun S3 ya, mata kuliah difusi inovasi pendidikan itu referensi utamanya adalah buku dari Rogers ini, Everett M. Rogers. Jadi saya bagikan ya, sudah ada di Google Drive untuk kalau buku Rogers ini. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi buku ini kan berbahasa Inggris ya. Karena kalau 33 ada berapa orang tuh Pak? Kalau 10 ada 3 sama 4 ya? Ya, 3 dan 4. Nah, 3 dan 4. Jadi itu bisa bagi-bagi. Jadi misalnya terserah Kak, Bapak Ibu nyamannya mekanismenya bagaimana dengan satu bab berbahasa Inggris ini, apakah pembagiannya ada yang khusus menerjemahkan, ada yang khusus membuat. Oh ya, gini. Saya loncat-loncat ya. Ini tadi review artikel. Jadi tadi saya kembali lagi nih ke pertemuan ke-15 ini, selain review dan umpan balik perkuliahan, Bapak Ibu juga mengumpulkan ya di sini ya, pengumpulan kompilasi hasil terjemah buku tadi, buku Rogers tadi, dengan judul ini oleh seluruh mahasiswa dari bab atau pokok bahasan tiap-tiap kelompok. Nah, poin ini kira-kira dipahami nggak Bapak Ibu? Dipahami. Yang ini. Jadi mengumpulkan, jadi setelah diterjemahkan itu disimpan ya Bapak Ibu ya. Nanti di pertemuan ke-15 itu dikumpulkan bersama, nanti siapa yang mengkoordinir, itu dikompilasi hasil terjemahannya. Gitu. Dipahami ya Bu Vita? Siap Bu, dipahami. Oke, alhamdulillah. Bu, ini mohon maaf bertanya ya Bu ya, izin. Kalau kalau buat menerjemahkan itu per kelompok atau boleh dikoordinir aja ya Bu ya? Ya pas pengumpulannya itu. Iya, kalau pas pengumpulannya dikoordinir aja jadi satu gitu, bukan kompilasi. Jadi kompilasi itu kumpulan dari 10 bab tadi Bu di buku. Kan ada 10 kelompok nih. Ya, satu kelompok satu bab. Ya. Nah, itu yang nanti dipresentasikan sesuai dengan topik yang sudah ada. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Nah, itu jadi nah di sini lebih detailnya untuk penilaian ya. Yang pertama tugas individu ya. Tugas individu tadi sudah saya sampaikan adalah mereview artikel seputar, di sini ada detailnya, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Yang dilengkapi dengan sumber pustaka yang relevan dan valid ya. Nah, di sini saya tekankan yang relevan dan valid ya, terutama valid ya. Valid ini Bapak Ibu sumber nanti referensi ya, untuk tidak hanya tugas individu ya Bapak Ibu. Semua tugas yang saya berikan saya ingin sumbernya itu valid dalam artian
tidak ada yang dari blogger ya. Jadi blogger kita boleh baca sumber dari blogger, artikel dari blogger hanya untuk wacana kita, tapi untuk dicantumkan di referensi kita itu tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalnya kita ini paham cocok nih dengan apa yang disampaikan oleh si blogger ini gitu. Nah, kita coba cari referensi dari artikel, dari buku gitu ya, atau dari laporan organisasi resmi gitu, misalnya kayak apa ya, UNICEF atau BPS dan lain-lain ya, organisasi resmi yang melaporkan hasil apa misalnya hasil survei, hasil penelitiannya gitu ya. Itu jadi itu yang valid. Bisa Bu Fitria paham kan maksud saya dari blogger itu? Ada Bu. Ya. Ada yang tidak paham nggak yang saya maksud tidak boleh dari blogger? Nih, kamu. Paham, Bu. Semoga dipahami ya. Jadi tidak boleh dari blogger, jadi harus sumbernya ilmiah. Jadi sumber ilmiah itu dari artikel yang dipublikasikan di jurnal, kemudian dari buku-buku, dan dari laporan organisasi resmi. Nah, kemudian ini tugas individunya ini Bapak Ibu bisa cicil dari sekarang dan itu diserahkan paling lambat pada saat UTS. Gitu. Kita sepakati ya. Tugas individu review artikelnya dikumpulkan pada saat UTS. Nah, pada saat UTS ini itu di tanggal berapa ya? Nanti di RPS nanti akan terlihat nih di sini ya. Pada saat tanggal di sini RPS. UTS-nya tanggal, nah UTS-nya tanggal 16 November ya, masih 1,5 bulan ya, 16. Jadi nanti pada saat UTS itu mengumpulkan tugas individu dan UTS juga. Jadi UTS-nya ini saya jelaskan. Itu Bapak Ibu kalau kuliah ya banyak tugas ya. Baru 1 mata kuliah ini, karena ini tuntutan dari kurikulum ini ya, harus ada nilai individu, nilai presentasi kelompok, nilai kelompok, dan UTS UAS ya, ada 4 nilai yang harus dipenuhi setiap mata kuliah. Nah ini semoga sudah dipahami ya untuk tugas individu. Lanjut kita ke tugas kelompok. Nah ini ini saya nggak ingin format makalah ya, saya ingin format artikel ya. Artikel yang dipresentasikan. Nah, jadi Bapak Ibu untuk materi presentasi itu yang dari buku Rogers itu, per babnya, Bapak Ibu nanti susun dalam bentuk artikel ya. Dalam bentuk artikel. Jadi bukan dalam bentuk makalah formatnya. Tujuannya adalah agar Bapak Ibu terbiasa menulis dalam format artikel ya, tidak dalam bentuk makalah. Nah, kalau artikel Bapak Ibu akan apa ya, bisa lebih bermanfaat menurut saya karena apalagi kalau ada syarat. Nah, ini juga karena kita juga UASnya base project, saya ingin Bapak Ibu nanti menghasilkan satu artikel yang dipublikasikannya itu nanti. Jadi mulai dari tugas itu Bapak Ibu sudah terbiasa dengan artikel, sehingga ketika tuntutan untuk menghasilkan satu artikel itu sudah hal yang familiar. Karena kemampuan untuk menulis itu tidak bisa dipungkiri jika tidak didahului dengan intensitas membaca yang cukup ya, gitu. Jadi dan intensitas membaca dan menulis yang cukup ini artikel yang dipresentasikan ya untuk tugas kelompoknya nanti ada ini ya, ada ketentuan. Sorry, ini artikel juga. Artikel disusun dengan minimal 20 referensi Bapak Ibu. Minimal saya ingin mengapa saya berikan ketentuan agar kajian di artikel tersebut lebih kaya gitu ya. Jadi tidak hanya selain sumber utama tadi dari Roger, dari Babs Roger, kemudian Bapak Ibu kembangkan kembali dengan minimal 20 referensi yang ditemukan, baik itu dari buku, dari buku, dari artikel ya, dari laporan organisasi resmi yang mendukung data-data. Jadi kalau kita butuh data biasanya kan dari organisasi ya.
Nah, artikel disusun dengan minimal 20 referensi relevan ya. Dan di sini saya ingin Bapak Ibu menggunakan reference manager tool ya. Terserah bisa menggunakan Mendeley, Zotero, EndNote, atau beberapa tool lainnya. Mungkin yang sudah pernah saya sarankan itu Mendeley sebelumnya di semester lalu. Kira-kira dalam rangka untuk memenuhi ini Bapak Ibu ada pemikiran untuk bisa misalnya belajar bersamakah untuk penggunaan reference manager tool ini, misalnya Mendeley lah ya, katakanlah Mendeley. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah atau di kelas Pak Hasan sudah ada beberapa orang Pak Hasan yang bisa menggunakan Mendeley, yang sudah menggunakan Mendeley di tugas semester 2 kemarin? Semester 1 kita sudah dapat materi Mendeley dari Dr. Hasana, Bu. Dan jadi memang di semester 1 ya, semester 1 dan memang belum mahir begitu, belum mahir, tetapi sudah ya pengantarnya kan sudah. Jadi tinggal sering-sering digunakan saja untuk penggunaan Mendeley-nya. Ya, saya ingin menanyakan apakah Pak Hasan di semester 2 kemarin sudah menggunakannya? Sebagian besar sih belum, Bu. Jadi kayaknya masih manual begitu pada saat membuat referensi kita atau mencantumkan daftar pustaka dan lain sebagainya, sepertinya masih belum menggunakan Mendeley. Oh, jadi nggak ini dong ya. Di kelas Pak Hasan ada yang sudah bisa nggak? Sudah ada yang bisa. Siapa? Seperti Kang Hadi, Pak Hadi Ismail itu sudah mahir kayaknya, terus Bu Pak Hadi. juga mungkin udah mahir ya. Uh-uh. Kang Afid juga. Jadi hampir mungkin 50-60% sudah bisa. Nah, kalau sudah ada hampir alhamdulillah 60% ya. Alhamdulillah 60%. Harapan saya nanti yang belum bisa ada peluang untuk belajar ke yang sudah bisa nggak, Pak? Ya, siap. Insya Allah bisa. Ya, jadi diupayakan pelan-pelan ya. Ketika itu kita membuat referensi itu menggunakan reference manager tool. Terserah mau Mendeley mau, tapi yang diperoleh dari dosen sebelumnya itu adalah Mendeley ya. Ya, Mendeley. Baik, semoga di semester 3 ini Bapak Ibu sudah menggunakan 100%, tidak 60% lagi, jadi 100% menggunakan Mendeley. Nah, karena apa? Nanti ketika skripsi itu sudah terbiasa menggunakan Mendeley gitu. Saya ingin karena ini kan pasca sarjana ya, sekarang anak S1 juga sudah, bahkan beberapa kampus itu sudah menentukan kebijakan bahwa mahasiswa dalam ininya menggunakan reference manager tool. Nah, harapan saya untuk mata kuliah ini sudah semester 3 Bapak Ibu membiasakan untuk menggunakan Mendeley gitu ya. Karena ini untuk konsistensi antara di pembahasan ada, di referensi ada gitu. Ya, siap. Permudah ya. Itu yang kita sepakati menggunakan Mendeley, kemudian minimal referensi 20 ya Bapak Ibu. Dengan kemudahan akses kita untuk menemukan artikel, buku-buku yang gratis itu saya rasa 20 ini sebentar ya kita peroleh. Nah, kemudian ini untuk UTS ya, kita sudah selesai untuk tugas individu, udah clear. Bapak Ibu silakan bertanya ya ketika ada yang belum dipahami. Kemudian tugas individu sudah clear, kelompok sudah clear. Jadi kelompok itu ada 3 ya yang nanti akan dikumpulkan. Yang pertama adalah artikel ya, artikel yang dipresentasikan itu. Jadi dari bab yang Rogers itu dibuatkan artikel ya dengan menambahkan 20 referensi. Kemudian dibuatkan PowerPoint-nya di sini. Ya, nih di sini dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti selain saya update.
Selain artikel, materi presentasi divisualisasikan dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi PowerPoint, nah tugas kelompoknya adalah yang pertama menghasilkan artikel dari buku Rogers itu, kemudian yang kedua PowerPoint-nya untuk presentasi, dan yang ketiga kompilasi tadi ya, terjemahan ya. Baik, itu kemudian UTS, kita melanjut ke UTS. Nah, UTS-nya ini karena kita sudah terbiasa dengan artikel, saya ingin memberikan apa ini, formasi ya, UTS tadi review artikel ya. Nah, di sini review artikel. Jadi ini review artikel itu sebenarnya bukan ringkasan dari artikel ya, tapi lebih ke critical review. Jadi mereview artikel itu secara kritis dengan beberapa referensi yang mendukung beberapa konsep atau apa ya, fakta-fakta yang mereka temukan. Jadi artikel itu kan, artikel biasanya kan hasil-hasil penelitian. Nah, Bapak Ibu membahas penemuan mereka atau konsep-konsep yang dibahas dalam artikel tersebut itu dibahas Bapak Ibu secara kritis gitu ya. Jadi bukan ringkasan. Nah, di sini atas ini modern jurnal baik itu. Jadi artikelnya silahkan mau jurnal nasional, artikel dari jurnal nasional maupun internasional, silahkan Bapak Ibu. Kemudian nah di sini karena ini UTS saya minta minimal 30 referensi ya. Nah, karena bobot UTS kan lebih besar ya. Bobot UTS-nya lebih besar, jadi review artikelnya dengan menggunakan 30 referensi. Itu Bapak Ibu. Nah, ini saya tambahkan jurnalnya dengan menggunakan citation style APA 7 ya, biar seragam. Jadi gaya penulisannya itu APA 7 ya Bapak Ibu. Nah, ini di sini sudah ada. Oke. Kemudian sudah dipahami kira-kira untuk UTS-nya? Tadi sudah sempat saya singgung juga di atas, cuma untuk detail referensinya di sini saya minta minimal 30 ya. Lebih banyak lebih baik. Sehingga akan lebih kaya ya pembahasan mereviewnya. Kemudian terakhir adalah UAS ya. Di sini saya ingin Bapak Ibu, karena ini base project, jadi dan harapannya itu manfaatnya lebih gitu ya. Manfaat lebih ini maksudnya itu bisa jadi kredit point gitu. Jadi kredit point Bapak Ibu bisa naik bisa untuk naik pangkat ya guru-guru ya kalau punya artikel ya. Nah, ini harapan saya, jadi mahasiswa membuat karya artikel yang metodenya itu literatur review saja Bapak Ibu. Jadi bukan penelitian. Jadi nanti di metode itu bukan misalnya metodenya penelitian tindakan kelas atau apa, itu tidak ya, tapi literatur review. Nanti saya berikan contoh-contoh artikel yang literatur review yang dipublikasikan di Sinta 5 atau 6 gitu ya. Itu lebih mudah. Syukur-syukur bisa Bapak Ibu bisa submit di Sinta yang lebih tinggi gitu. Nah, ini membuat artikel ya, karena di UTS Bapak Ibu sudah mereview artikel, terbiasa dengan artikel ya. Kemudian di tugas kelompok pun Bapak Ibu membuat materi presentasinya itu diformasikan dalam bentuk artikel. Harapannya sudah terbiasa dengan format atau template artikel, sehingga ketika UAS itu akan lebih memudahkan gitu dalam membuat karya artikel literatur review yang dipublikasikan di jurnal ilmiah terindeks Sinta gitu ya. Sintanya terserah Sinta berapa, semakin tinggi Sintanya semakin bagus ya. Jadi tentang satu inovasi pembelajaran pendidikan yang mutakhir dan fenomenal di suatu negara maju. Nah, sebenarnya sih ini hanya saran dari saya, tapi secara garis besar adalah tentang difusi inovasi ya sebenarnya. Bapak Ibu bisa eksplorasi topik-topik yang Bapak Ibu minati nantinya ya, sepanjang perkuliahan nanti minatnya di mana gitu, Bapak Ibu silahkan menulis artikel. Dan ini bisa dicicil ya Bapak Ibu, UTS dan UAS-nya bisa dicicil. Nanti saya akan berikan contohnya ya, contoh-contohnya untuk maksudnya pedoman untuk UTS dan UAS-nya. Bapak Ibu cicil mulai dari sekarang. Nah, kemudian dengan sini bukan format UAS, karya ini disebut. Nah, ini karena UAS juga bobotnya berapa persen ya UAS ya?
UAS 35%, ini saya minta minimal ya artikel yang dibuat itu disusun dengan minimal 50 referensi, 50 ya. Nih. Minimal 50 referensi Bapak Ibu. Dan boleh sangat ini ya memungkinkan untuk menggunakan referensi artikel-artikel dari bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia atau dari jurnal nasional. Nah, kemudian di sini tetap ya menggunakan reference manager dan nah ini ketentuannya di sini. Ketentuan detailnya. Artikel ini ya nah, jadi artikel ini kan dapat dikerjakan mulai sekarang ya. Artinya saat mahasiswa merasa siap dikerjakan di awal atau pertengahan perkuliahan. Nah, sehingga pada saat pengambilan UAS, artikel tersebut sudah memiliki status. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu submit di jurnal tertentu, terserah ya, mau di jurnal UIA, di jurnal MTP juga ada ya, jurnal akademika ya. Nah, ini saya nanti akan bagikan infonya ya, jurnal akademika lagi promo gitu 30 karena menyambut Disnatalis ya. Bapak Ibu kalau minat nanti bisa submit di jurnal akademika MTP ini untuk ini juga bisa, tapi nanti harapan saya formatnya artikel ya, jangan makalah ya, harus artikel. Kita tidak membahas makalah ya di mata kuliah ini, jadi semua format tugas-tugas itu bentuknya artikel. Nah, jadi sudah memiliki status ini maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu submit, otomatis status artikel Bapak Ibu itu submit ya. Jadi ada submit, kemudian in review ya. Bapak ini saya tuliskan di sini ya. Statusnya submit, kemudian in review, kemudian acceptance atau publish ya. Ini acceptance atau diterima ya Bapak Ibu ya. In review, sedang di review. Nah, untuk status artikel menentukan bobot nilai Bapak Ibu. Jadi ketika submit nilainya ya tidak sama dengan ketika dia sudah acceptance misalnya. Nah, ini punya tingkatan masing-masing ya, acceptance, publish. Nah, saya belum menentukan nilainya untuk masing-masing 4 status ini. Nah, jadi ini tentunya kan berbeda ya ketika status artikel Bapak Ibu yang sudah disubmit di satu jurnal tertentu itu apakah sudah sedang direview atau sudah diterima, itu akan menentukan bobot nilai UAS ya. Nah, saat jadwal UAS berlangsung ya, jika status artikel sudah publish atau accepted, oh ini kebalik dong ya, sudah accepted publish gitu. Maka bobot nilai UAS akan maksimal atau 100%. Nah, jadi di sini accepted atau publish ya, itu saya berikan nilai 100 Bapak Ibu, karena accepted itu sudah mendapatkan lampu hijau ya, akan dipublikasikan. Nah, jadi kalau submit itu mungkin nilainya sangat rendah ya, in review udah tengah-tengah gitu ya, kalau udah accepted ada bukti LOE-nya ya, accepted dalam kurung ya, dibuktikan ada bukti LOE ya, atau letter of acceptance. Nah, ini nilainya tentunya akan saya beri nilai bobot 100 untuk UAS-nya. Namun jika status artikel masih submit dan in review ya. In review sendiri, maka nanti akan sangat in review juga. In review itu udah lumayan ya. Dan in review.
maka bobot nilai akan sangat ditentukan kualitas artikel yang dinilai oleh dosen pengampu dan tidak akan mendapatkan bobot nilai maksimal. Jadi kalau statusnya masih submit atau in review, bobot nilainya tidak akan maksimal ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saran saya UAS ini sudah bisa dikerjakan di mungkin, kalau bagi yang sudah paham ya bisa mulai dari sekarang, tapi bagi yang ini mungkin bisa di pertengahan ya, di pertengahan setelah UTS atau gitu ya. Sehingga nanti ada status artikelnya. Nah, sampai di sini kira-kira sudah dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Bu Novana? Bu Novana hadir nggak? Gimana Bu? Ya lagi ada acara keluarga, mohon maaf Bu. Tadi saya off cam. Nggak apa-apa kalau off cam, tapi mendengar nggak? Terdengar. Dipahami Bu Novana? Ada atau ada beberapa hal yang Bu, ya silakan. Siapa ini? Hafid. Pak Hafid tuh. Ya, Hafid. Hafid. Terkait masalah presentasi Bu ya, berarti itu Gimana? Maaf Pak Hafid, terkait masalah presentasi Bu. Oh ya, kelompok. Nah, itu nanti artikel sama nanti divisualkan PowerPoint. Betul. Pada saat presentasi. Berarti 2 Bu ya dibuatnya ya, artikel sama PowerPoint untuk presentasi. Ya betul. Jadi 3 bahkan tadi kan Pak? Oh ya 3 ya. 3 sama apa Pak satunya? Hah? Coba Pak Hasan 3 dengan apa Pak Hasan? Ada yang tahu? Terjemahan. Nah, terjemahan ya. Jadi terjemahan itu, jadi kan Bapak Ibu dapat 1 bab nih tiap kelompok di buku Rogers. Itu kan harus diterjemahkan dulu. Terjemahkan yang rapi, nanti di akhir perkuliahan kita akan kompilasi itu. Di pertemuan ke-15 kita akan kompilasi. Gitu ya. Jadi ada 3. Ya, tugas kelompok itu menghasilkan 3. Yang pertama adalah artikelnya yang akan dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian dan kompilasinya hasil terjemahannya yang nantinya akan dikompilasi. Jadi dibuat serapi mungkin per chapter ya. Baik itu. Ada lagi Pak Hafid? Udah cukup Bu Dokter. Punten Bu Dokter, terkait yang tugas UAS ya, itu berarti kita benar-benar membuat artikel sendiri gitu ya Bu Dokter ya? Betul sekali. Ya, arti beneran begitu Pak Hasan ya. Nah, maka dari itu Pak Hasan saat penyelesaian tugas yang ya mulai dari semuanya artikel, saya ingin membiasakan Bapak Ibu sekalian mulai dari individu. Individu tugasnya mereview. Oh, sorry. Individu itu bukan artikel review, artikel book review. Membuat buku Roger disusun dalam bentuk artikel. Sebagai tugas individu mereview ya, mereview kalau bahasa Indonesia itu jadi gini ya, serapannya. Mereview buku dari salah satu buku. Maaf ya Bapak Ibu ya, ini belum. Mesti mereview buku atau book review ya. Nah, book review ini, sorry tadi udah betul ya. Sebentar. Oh, ini sudah betul. Sorry. Nah, jadi tugas individu ini Bapak Ibu menghasilkan artikel juga, tapi artikel review dari salah satu buku. Jadi namanya itu jadi book review Bapak Ibu. Membuat artikel dari review salah satu buku. Membuat artikel dari review salah satu buku atau dinamakan book review. Jadi Bapak Ibu, nanti saya berikan contohnya ya untuk tugas individu. Nanti saya berikan contohnya. Bapak Ibu tidak perlu
khawatir gitu ya tugas ini, nanti saya berikan contoh per tugas. Jadi mulai tugas individu saya berikan contoh tugas yang kalau kelompok udah jelas ya. Kemudian yang tugas UTS dan UAS ya. Jadi kalau UTS-nya itu mereview artikel, kalau individunya tuh mereview buku Bapak Ibu, book review, paham ya? Tapi nanti book review-nya itu berupa artikel, hasilnya itu, hasil book review-nya itu. Dipahami nggak Pak Ahyat? Mereview buku, nanti saya Ya, berikan contohnya. Jadi Pak Ahyat misalnya memilih satu buku tertentu, buku difusi inovasi, pokoknya tentang difusi inovasi pendidikan, tentang inovasi-inovasi pendidikan. Pak Ahyat temukan, mau temu di online, di apa, nah ini kalau buku nih saya ada beberapa enggak? bukunya tentang inovasi pendidikan berarti Bu. Ya, tentang difusi inovasi. Nah, ini ada beberapa buku ya, tapi ini bukunya berbahasa Inggris kalau yang ini saya ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau yang berbahasa Indonesia silahkan ya, silahkan bebas. Nah, mau jadi mereview buku ya, dan reviewnya tuh nanti bentuknya artikel. Nanti saya berikan contohnya. Mana tadi ya? Nanti saya berikan contohnya. Tenang saja, tenang. Nah, jadi yang pertama tugas individu book review, yang kedua presentasi tugas kelompok ya, dengan 3 luaran ya, artinya mulai dari artikel yang dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint dan kompilasi hasil terjemahan dari tiap bab. Nah, kemudian UTS-nya sudah dipahami. Nah, ini review artikel. Kalau ini mereview artikel, nah saya berikan contohnya. Contoh template-nya mereview artikel ya. Kemudian UAS juga, nah di UAS akhirnya menghasilkan artikelnya yang tadi. Jelas ya? Jadi Bapak Ibu, jadi kita tidak ada mengenal makalah di sini. Kita singkirkan makalah, kita ingin melatih, membiasakan dengan format artikel. Nah, ini book review ya Bapak Ibu. Kenapa saya memilih book review untuk tugas individu? Karena ada beberapa artikel ya yang dipublikasikan itu bentuknya tuh book review Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin, ini kan kalau di sini saya UASnya mintanya metodenya literatur review ya. Nah, di sini nih artikel yang metodenya literatur. Tapi kalau Bapak Ibu ingin metodenya itu book review juga silahkan. Nah, itu mengapa saya memilih untuk individu ini book review agar Bapak Ibu terbiasa dengan artikel. Jadi ini nanti formatnya artikel juga, tapi artikel dari mereview salah satu buku, gitu ya. Gimana Pak Arif? Dipahami nggak Pak Arif? Sudah ada gambaran nggak? Maaf Bu, mengulang Ya. saja, menguatkan. Berarti tadi untuk tugas individu dan UTS bisa sama jenisnya ya, sama-sama bisa book review. Boleh book review. Nggak sama. Kalau individu tuh book review, tapi kalau Ya. UTS critical Tadi kan review. critical review tadi disebutkan memungkinkan untuk boleh tadi, berarti nggak jadi. Memungkinkan untuk boleh. Enggak, yang UAS Pak, bukan Oh ya maaf, UTS. yang UAS, mohon maaf. Yang UAS UAS ya. boleh. Jadi bisa UAS. bentuknya book review ya, itu yang sepanjang jurnalnya itu menerima Pak. Karena ada beberapa jurnal itu tidak menerima. Nah, kalau setahu saya di Scopus Q1, Q2 itu beberapa jurnal yang pernah saya buka itu, nanti saya berikan contoh deh, book review yang dari Scopus ya, yang jurnal-jurnal terindeks Scopus yang itu book review. Cuma 2 halaman Bapak, tapi itu udah terindeks Scopus Q1 dan Q2. Nanti saya berikan contohnya di grup ya. Atau saya berikan, lihat contoh nih sekarang ya, Bapak Ibu. Boleh Bu. Saya izin share screen ya. Nah, ini stop Sama dulu. dikirim di grup juga nggak apa-apa Bu. Ya, saya kirim di grup atau saya buka sekarang? Nanti di Dua-duanya, Bu. grup saya kirimkan, tapi apakah perlu saya buka Untuk paparan sekarang aja, Bu. Oke, Iya. saya mulai pertama ya, Di tugas grup book juga. review dulu. Nah, ini nih stop share ya. Bentar, saya izin bagikan. Saya buka dulu contohnya. Saya mencari dulu ya sebentar. Nah, ini.
Saya buka dulu. Saya buka 3 ya. Nah, saya izin share screen. Tapi ini berbahasa Inggris. Nah, ini Scopus Q2 loh. Q2. Nah, ini book review cuma 2 halaman Bapak Ibu. Ya, ini halaman pertama, ini halaman kedua. Ini udah kredit poinnya tinggi nih coba. Dan referensinya cuma 2 ini coba. Nih lihat. Referensinya cuma 2. Ya. Nah, ini judulnya nih ya. Book review, writing about learning and teaching in higher education. Ya kan? Ya, bisa terlihat ya. Nah, book review itu seperti apa? Nah, di sini mulai dari summary of the book ya. Ini punya gaya masing-masing setiap autor ya. Nah, pasti di sini dia mulai dari meringkas buku dulu. Apa sih isi buku gitu ya. Terus kemudian mengevaluasi konten buku, isi buku, konten dan style, gaya buku. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pelajari di sini, baca. Nah, kemudian udah ya. Jadi setelah mengevaluasi isi buku, mengevaluasi isinya dan gayanya, kemudian discussion. Nih, diskusi nih dengan 2 referensi. Ini 1 referensi, satunya di mana nih? Bentar, satunya ada di sini ya berarti 10. Nah, referensinya cuma 2 ini nih. Ini udah Q2 loh, Scopus Q2. Udah ya? Kira-kira dengan melihat ini bagaimana komen Pak Sugeng? Pak Sugeng. Ya, ada sedikit gambaran, Bu. Ya kan? Sepertinya mungkin gitu untuk ini. Silakan nanti mungkin kalau PD submit di Frontiers and Education. Yang kemarin saya share di grup itu yang kami tembus di sini, ya kan? Dan nah ini kalau book review ini sepertinya paling murah ya untuk APC-nya, jadi biaya publikasinya. Kemarin kami juga mini review itu paling murah itu sekitar berapa? 13 juta, 12, sekian. Nah, karena reviewernya cuma 1. Kalau research, best research itu biasanya reviewernya 2 sampai 3 dan itu yang bikin mahal ya. Nah, itu. Nah, oke, ini sudah cukup ya, Bu. Nah, dari summary of the book, kemudian evaluasi konten isi bukunya, dari gayanya apa, kemudian discussion. Discussion hanya, coba lihat, hanya 2 nih, hanya 3 alinea segini. Udah selesai, ya kan? Tinggal kita mempelajari apa sih yang mereka buat di sini. Ya, ini saya stop, saya ingin, ini bisa langsung nggak sih? Ini Bapak Ibu sudah lihat artikel yang berikutnya nggak? Tanpa saya keluar. Bapak Ibu sekarang di layarnya apa? Book review. Book review, Linda Long, editor. Oh Book ya, review itu Linda tanpa Long. saya keluar. Nah, jadi ini dari jurnal apa ini? Educational Technology Research and Development. Nah, ini Q1 Bapak Ibu. Ini Q1. Scopus Q1 nih, ETRD. Jadi, tapi ini agak lama. Kalau yang Frontiers tadi itu 2 hari, 3 hari udah ada respon dari editor. Tapi kalau ini saya udah 3 minggu submit artikel di sini. Ini waktunya bisa 1 bulan ya baru kita direspon. Saya dan kawan-kawan baru submit di jurnal ini, ETRD, ini Scopus Q1. Nah, ini dia mereview buku desain Dick and Carey nih. Nih, book review ini ada berapa halaman ini? Ada ini ya. Coba kita telaah. Review, book review, buku Dick and Carey ya. Ini, nah pendekatan sistem kata dia, bahwa buku Dick and Carey kan buku yang berorientasi pada pendekatan sistem ya. Nah kemudian di sini landasan teoritis multiple, ganda ya. Jadi landasan teoritisnya apa saja yang di dalam buku ini. Kemudian organisasi buku ini diorganisasikan nih ada apa nih? Ada, dia hanya menyebutkan apa bab-bab yang ada di buku, coba nih. Hanya bab-bab yang ada di buku, book organization. Terus
grafik organizer-nya dikomentari. Kalau Bapak Ibu yang biasa mengembangkan media ini tahulah grafik organizer-nya. Nah, kemudian ini apa? Di buku ini ada memberikan contoh-contoh dan praktek. Nah, dia sebutin kayak gini, ini Q1 Bapak Ibu. Nih, terus new feature in 60 edition. Jadi ini dia mereview Dick and Carey yang edisi ke-6. Nah, gitu ya. Yang kemarin saya bagikan tuh edisi ke-8 ya, tahun 2015. Nah, ini tahun berapa ini? Edisi ke-6. Edisi ke-6 tahun 2004 Bapak Ibu. Nah, jadi dia mereview, karena ini review tahun berapa ini? Oh enggak, ini tahun 2004 yang dia review ini berapa sih ini? 2006 apa 2000? Oh ya, dia mereview yang tahun 2004 edisi ke-6 ya, buku Dick and Carey. Nah, sekarang buku Dick and Carey kan yang kemarin saya bagikan tuh udah edisi ke-8. Nah, dia di sini menjelaskan terserah kita ya, kita mau melihat dari sudut pandang mana gitu. Ini kan kalau yang Frontiers tadi hanya apa tadi dia summary book dan langsung discussion ya tadi ya. Nah, kalau ini kan dia lebih detail ini. Di detail ada fitur baru di edisi ke-6 ini, dia sebutin apa fiturnya dibandingkan edisi sebelumnya. Hanya satu alinea ini. Nah, kalau ini referensinya juga hanya 4. Nah, Bapak Ibu. Gimana? Pak Arif gimana Pak Arif dari gambaran ini? Ini tugas individu. Siap Ibu, insya Allah. Nah, jadi satu artikel seperti ini book review. Dan kalau Bapak Ibu misalnya nih menghasilkan book review tugas individu dan ini dipublikasikan untuk UASnya, silahkan gitu kalau mau bentuk book review. Tapi kalau dalam bentuk artikel biasa literatur review maka membuat lagi. Tapi kalau dalam bentuk review ini bisa langsung disubmit di jurnal yang menerima book review. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu di jurnal tersebut menerima nggak, atau Bapak Ibu komunikasi dulu dengan editornya apakah menerima book review. Nah, ini satu lagi ini satu lagi ini ya contoh terakhir book review Private Classroom. Ini blended learning ya, private ya. Blended learning praktek and practices in higher education. Nah, ini dia mulai dari introduction, apa itu private classroom, kemudian reviewing part 1. Dia mereview bagian pertama itu tentang prakteknya. Seperti apa sih prakteknya private gitu di dalam buku ini ya. Di dalam buku Private Classroom ini, Practice and Practice in Higher Education ini. Nah, kemudian apa lagi nih? Udah langsung conclusion. Jadi cuma satu ini. Ini Q2 loh Bapak Ibu. Frontiers in Education. Scopus Q2. Nah, ini berapa halaman ini? Cuma 3. Udah conclusionnya 1 alinea. 2 alinea. 1 alinea ya. Tapi alineanya gemuk ya, ini sama ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau ada komentar? Mbak, Bu Sa sudah hadir nih. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah tadi lampunya padam Bu. Alhamdulillah baru nyala. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Gimana? Bu Sa mulai mana mengikuti tadi? Iya, tadi sudah pas Ibu buka ini book review. Sekalian aja mungkin ya Bu, saya tanya dikit nih Bu. Ya, silakan. Iya, tadi saya tertarik Ibu sampaikan tadi di tengah paparan itu Ibu sampaikan bahwa dikomunikasikan dulu ini tolong dikoreksi kalau redaksi saya keliru ya Bu ya. Komunikasikan dulu dengan editor buku tersebut jika khawatir apakah artikel ya yang sudah kita buku yang sudah kita review ini sudah termasuk sudah dipublish atau belum atau seperti apa. Ini mungkin pertanyaan saya sih sebaiknya arahannya ini langkah-langkahnya seperti apa dulu nih Bu, supaya ketika kita mereview buku ternyata kita sudah coba desainnya, kita coba kita lihat konten bukunya semuanya, daftar isi semuanya ya paparan yang tadi disampaikan, ternyata bukunya ini belum belum publish atau seperti apa gitu Bu. Mungkin ada langkah-langkahnya biar pekerjaan yang kita lakukan ini dalam rangka book review ini tidak mubazir, mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sas. Jadi ini kan tugas individu ya untuk book review, tapi formatnya artikel nanti. Hasil book review-nya itu artikel. Nah, itu untuk pemenuhan nilai tugas individu. Nah,
saran saya tadi, ketika Bapak Ibu ingin ini juga menjadi nilai UAS, maka Bapak Ibu submit di jurnal gitu. Kalau ingin jenis artikel yang dipublish nanti itu adalah book review. Nah, hanya saja Bapak Ibu harus mengetahui persis gitu ya bahwa jurnal tersebut memiliki types of article atau article types. Tipe artikel yang mereka terima itu kan ada original research, ada mini review atau systematic literature review, atau ada banyak tipe artikel ya. Jadi apakah mereka menerima book review jurnal tersebut gitu. Nah, itu harus dipastikan dulu. Jadi biasanya tuh di author guideline atau Bapak Ibu komunikasi dulu di kontak, prinsipal kontaknya yang ada di jurnal yang Bapak Ibu targetkan gitu ya. Gitu. Dipahami nggak Bu Sas? Iya, jadi ya itu jadi maksudnya kita ngecek dulu ya Bu sebelum kita benar-benar melakukan book review-nya ya Bu. Sebelum submit. Ya, sebelum Iya, submit. sebelum Kalau ya. book review Ibu tetap harus melakukan karena itu untuk memenuhi nilai individu, Bu. Iya, berarti langsung submit di jurnal aja Bu ya. Langsung Kalau submit tugas aja. individu tidak submit di jurnal Bu, kalau tugas individu, tapi kalau tugas UAS iya. Iya, tugas yang semula buat individu bisa dijadikan untuk disubmit di jurnal ketika untuk tugas UAS. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Betul. Gitu. Gimana Pak Arif? Ya Ibu. Kesannya bagaimana dengan 4 tugas? Coba saya stop dulu ini. Ini sudah selesai ya, tidak ada pertanyaan dengan artikel ini? Dengan contoh artikel ini, yang ini hanya 2 halaman loh ini. Nih. Oke. Nah, sekarang di layar Bapak Ibu sudah ini ya? Masih Bu. Apa? Iya, Masih artikel ya, oke. Saya mau kembali karena tidak ada pertanyaan dengan apa? Artikel book review. Nah, jadi tugas individu tuh seperti itu formatnya. Book review-nya, artikel berupa artikel book review. Jadi di sini saya sebagai acuan penilaian tugas individu membuat artikel dari review salah satu buku atau yang dikatakan book review seputar topik diskusi inovasi pendidikan atau pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Sebenarnya panjang kata ini tidak harus sekitar 5.000 kata ya, terserah sih. Yang penting itu sudah menunjukkan keutuhan daripada mereview buku tersebut gitu ya. Yang buku tersebut sudah direview secara baik gitu. Nah, dari 4 ini gimana? Sebenarnya ini saya rancang tugas ini saling berkaitan ya dan saling memperkuat kemampuan Bapak Ibu dalam menulis artikel untuk tugas UASnya. Jadi individu itu ada pembiasaan sampai dari kelompok itu pembiasaan membuat artikel, UTS juga mereview artikel, itu juga pembiasaan dengan artikel sampai membuat UASnya. Jadi ini base project semua. Gimana Pak Hadi? Sampai sini? Ada, mohon maaf, ada contoh yang berbahasa Indonesia Bu, supaya lebih menguatkan barangkali model book review tadi itu. Yang book review? Iya. Kalau saat ini belum ada Pak, nanti saya coba upayakan ya. Oh gitu, baik. Ya, sebenarnya bisa diterjemahkan Pak, Bapak bisa dengan dokumen, bisa dengan Google dokumen, translate Google dokumen ya, atau Bapak kalau saya sih tidak pernah ya menggunakan translate menggunakan Google dokumen. Saya biasanya manual Pak, menggunakan per paragraf gitu. Sehingga pemahaman kita itu bisa pelan-pelan, karena belajar itu kan harus pelan-pelan ya. Pemahaman itu kita lebih paham lah kalau kita menerjemahkan itu per paragraf. Memang butuh waktu Pak, butuh waktu. Itu yang dikumpulkan itu berbahasa Inggris juga? Apanya? Yang akan dikumpulkan di tugas individu tadi berbahasa Inggris? Yang akan dikumpulkan? Oh enggak, bahasa Indonesia Pak. Oh, Indonesia. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Mau bahasa Inggris juga silahkan. Gitu ya. Bahasa Indonesia. Bapak cari juga contoh-contoh dari artikel jurnal nasional
mungkin ada buku review, Pak. Saya sih belum ketemu, Pak. Belum pernah ketemu ya. Baik. Mungkin ada, Pak. Ada mungkin ya buku review. Coba nanti dicek ya. Nah, sementara dipahami ya 4 tugas ini, karena kita harus memenuhi 4 nilai ini. Mana tadi? Nah ini 4 nilai ini harus terisi, gitu. Nah, sudah cukup ya. Nah, saran saya ya untuk Mandalay, Bapak Ibu, satu kelas gitu ya, ketika ada yang bisa, ketika ada yang belum bisa, coba aktif belajar ke yang sudah bisa gitu, sampai bisa, sampai menggunakan gitu. Itu memang apa ya, meluangkan waktu ya Bapak Ibu, tapi sebentar kok, kalau sudah bisa nanti akan atau saya ini karena ini kita pembekalan ya hari ini, apa saya perlu ajarkan buka Mandalaynya atau cukup Bapak Ibu nanti belajar ke temannya sendiri? Nanti jangan lupa ketika menggunakan Mandalay edit metadatanya ya, edit di info. Itu seringkali mahasiswa kalau sudah walaupun menggunakan Mandalay tapi masih acak-acakan di referensinya karena dia tidak mengedit di info, di metadatanya. Ya harus diedit ya metadatanya. Jadi rapi, APA 7-nya apa? Efektif ya. Jadi sesuai dengan formasi APA 7. Nah, itu. Nah, ini juga ya. Jadi semester ini baru berlaku karena memang kurikulum kan 2024 ya. Jadi sudah ada berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10 ya. 10 nilai yang akan muncul di KHS ya. Kalau sebelumnya kan cuma berapa? 5 ya skalanya. Nih. Ya, harapan saya nilainya A semua ya. Nah, kita coba flashback ya. Kemarin itu mata kuliah sebelumnya di desain saya nilainya kan lumayan ya. Saya tidak pelit nilai kan. Cuma Pak Arif kemarin tuh. Nah, ya Pak Arif ya. Bu, maaf itu saya tuh udah selesai, cuman ada apa gitu, jadi saya ketiduran. Jadi ya batasannya itu tidak hanya selesai, tapi fokus ya. Nilai itu tidak hanya menggugurkan tanggung jawab ya, apa? Berkewajiban. Tapi apa namanya kualitas ya, kualitas daripada tugas itu juga harus dipertimbangkan. Tidak hanya misalnya sekedar oh yang penting aku ngumpul deh gitu, nggak begitu. Tapi kualitas yang kita ingin ini. Jadi Bapak Ibu mumpung ada saat ini, Bapak Ibu bisa belajar anytime ya, setelah lulus dari UIA pun bisa belajar. Tapi saat ini kan Bapak Ibu ada fasilitator, ada dosen yang mendampingi gitu. Ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam hal ini, Bapak Ibu bisa berkonsultasi, berdiskusi dengan dosen gitu. Itu. Nah ini ya, kemudian ini nanti saya bagikan Google Drive-nya, saya masukkan dulu beberapa referensi terbaru ini. Nanti, tapi ini berbahasa Inggris Bapak Ibu, cuma saya pikir ini referensi yang relevan gitu yang saya temukan ya. Bapak Ibu, ini daftar artikelnya. Nah, di sini. Ini hari ini kita ini ya sebenarnya. Oh ya. Untuk menemukan, oh ya, kalau mata kuliah kemarin untuk kelas yang A kan sudah ya, bahwa mencari referensi itu ada beberapa web yang menyediakan secara gratis kan. Kalau kelas Pak Arif, kelas Busas sudah beberapa kan menjadi anggota Perpustakaan Nasional ya. Kalau kelasnya Pak Hadi sudah beberapa yang menjadi member Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional. Ya. Oh, kalau saya secara individu memang udah pernah buat, tapi saya belum tahu teman-teman karena belum ada instruksi untuk secara umum, maksudnya bahwa ini diwajibkan. Ya, Pak Hadi selama ini kuliah kemarin semester lalu, apakah salah satu sumber referensinya diperoleh dari Perpustakaan Nasional online ya? Oh, ya lebih literaturnya lebih kepada sumber-sumber bebas sebetulnya dari Google Books juga direferensikan sama buah sana, terus juga dari beberapa jurnal-jurnal yang bisa dijadikan sebagai landasan pembuatan
presentasi kami juga digunakan dari beberapa sumber di internet. Jadi tapi kalau secara khusus dari perpustakaan itu kayaknya belum gitu. Nah, itu bisa dicoba ya Pak Hadi, itu menambah referensi untuk perpustakaan, menambah akses kita untuk mendapatkan artikel, buku dan secara gratis ya. Coba dicoba. Itu ya. Nanti harapan saya satu kelas ini mendaftar perpustakaan online ya, karena gratis, itu fasilitas dari negara dimanfaatkan ya. Nah itu kemudian, jadi ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama, buku utama kita adalah buku Rogers ya. Nanti saya bagikan file PDF-nya di Google Drive. Kemudian pertemuan kedua nanti saya akan presentasi ya. Berikutnya. Ini presentasi yang pertama ini. Ya, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa baca ya, dan ini di sini di kolom tabel yang keberapa ini, 2, 3, 6, yang ke-6 ini ada beberapa referensi yang saya maksudnya saya fasilitasi, silakan digunakan, tidak apa-apa. Artinya ini hanya wacana untuk mempermudah Bapak Ibu ya, untuk memperkaya pembahasannya nanti di artikel tersebut, di materi PowerPoint-nya. Sorry, ini makalah ya, masih yang saya harus edit lagi. Kita nggak usah menggunakan makalah karena kita mau pembiasaan artikel ya, biar terbiasa, bisa ala biasa ya kan. Jadi artikel ya. Ini ada beberapa referensi, silahkan dipakai, tidak digunakan pun tidak masalah ya. Bapak Ibu silahkan bebas bereksplorasi, mengeksplorasi sendiri sumber-sumbernya, sumber-sumber belajarnya. Nah ini ada, nih jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini presentasi 3. Dari sini ada pertanyaan yang lain? Silahkan sebelum ini berakhir ya, 2 menit lagi. Bu, izin mengkonfirmasi, Bu. Ya, Pak Iwan, silakan. Tadi kan untuk tugas kelompok berarti berdasarkan artikel yang tema atau topik yang sudah Ibu bagi ya, seperti ini ya? Ya, yang ada di buku Rogers ya. Oh, Ini ya. juga ada detailnya nih Pak. Contoh nih ya, presentasi 6, kelompok 6. Ini buku Rogers di halaman sekian. Oh iya. Ya, oke? Ya. Dan nanti hasil terjemahnya jangan dibuang-buang ya, harus dikompilasi nanti di saat pertemuan ke-15 kita akan kompilasi. Untuk UTS dan UAS itu berarti kelompok Bu ya? UTS dan UAS ya? Mana ada sebenarnya nih ya, UTS dan UAS itu individu Pak, di mana-mana, gimana kelompok ya. Nah, kali aja Bu. itu kebaikan hati saya kemarin ya, waktu pembelajaran ya. Saya udah senang duluan nih Pak Iwan. Tapi gimana ya, sebentar, ini kan saya ingin Bapak Ibu terfasilitasi dengan baik ya. Artinya yang penting kualitas tugas ya, kualitas yang dihasilkan. Kalau misalnya nih saya buka peluang supaya tidak ini yang penting kita kualitas dan semua kerja gitu intinya gitu kan. Jangan sampai nanti saya berikan 4 tugas utama ini Bapak Ibu merasa sangat sulit gitu ya kalau ketika itu dikerjakan sendiri gitu ya. Nah nanti gimana ya, tapi tuntutannya jangan sampai summit ya kalau misalnya berkelompok, gimana tuh kita. Ini kita kontrak kuliah ini udah jam 2 nih. Gimana? Mau sepakat bagaimana? Mau kelompok Pak Hasan atau gimana Pak Iwan? Kelompok Bu. Setuju Bu kalau kelompok. Bentar Mungkin saya bisa naik saling dulu. membantu. Iya. Bentar saya naik dulu. Biar memudahkan juga untuk matkul yang lain, lumayan juga Bu. Ya Bu. Ya. Berkelompok tapi insya Allah tetap bertanggung jawab ya Pak Sabirin, Pak Iwan. Jadi ada Siap. tadi individu, Sebagaimana yang sebelumnya kemudian kelompok, ya. UTS. Nah, oke, kalau UTS individu ya, karena critical review artikel ya, satu artikel.
Nah, kalau UASnya boleh berkelompok. Tapi berapa orang? Alhamdulillah. Kalau yang kelompok Yang kan 3 sampai 4 orang ya. Kalau yang kelompok sudah ada Ya presentasi, betul. apa disamakan 4 aja orang. dengan itu? ya samakan dengan kelompok yang biasa, Bu, Kan saja. biar Oh nggak ya, jadi gini, pusing ini nyari ini teman. sekedar saran ya sebelum kita berakhir ini sekedar saran misalnya nih Bapak Ibu kelompoknya untuk presentasi itu kan topiknya tentang agent of change misalnya, agen perubahan gitu ya. Nah, kalau bisa nanti menulis artikelnya untuk UAS itu tentang itu juga. Jadi nggak terlalu banyak mencari referensi gitu Bapak Ibu. Ya, Bisa setuju. dipahami ya? Gitu ya? Ya paham. Oke, ini sekarang jadi disepakati nih, UASnya berapa orang? Sama dengan presentasi kelompok. Iya, Bu, samain Bu, aja dengan tugas Ya kelompok. sama, betul, Bu. betul, samain aja, Bu. Oke. Biar nggak bingung Satu lagi nyari teman, individu Bu. ya, Bu, UTS ya. Oke, baik. Kita sudah sepakat. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Akhiri. Tambahan, Bu. Nanti saya ngambil waktu dosen berikutnya dong. Berikutnya siapa? Bu Hasanah atau siapa? Suasana. Nah, Sedikit baik. aja, Bu. Ya, gimana? Itu Ya, kalau Bu, saya Dr. lihat Rasa. di RPS kan untuk lihat di Google Classroom kan untuk RPS-nya beda dengan apa yang Ibu sampaikan di sini. Mungkin Ya. bisa di-share di grup juga, Bu, yang di sini. Ini nanti saya bagikan. Iya, Bu. Ya. Nanti banyak nih yang akan saya share nih di grup ya. Disimpan Pak Sugeng. Pak Sugeng nih kemarin minta lagi ya kan. Sudah saya bagikan kemarin yang itu disertasi sama apa itu ya Pak Sugeng. Nah, Iya, Bu. jadi Bapak Ibu mohon ya untuk tidak meminta kembali. Mohon. Tapi kalau memang udah terpaksa saya insya Allah saya bagikan. Tapi ini di awal nih saya tekankan bahwa Bapak Ibu ketika di-share info-info itu di save ya, misalnya file tuh disimpan rapi dalam folder, misalnya untuk semester ini itu, ya kan, semester 3 MTP, ya, di dalamnya nanti folder-folder per mata kuliah, ya kan begitu ya? Ya. Nah nanti setiap apa yang saya share di grup itu segera disimpan di mata kuliah difusi gitu ya, Pak Sugeng. Siap, Bu. Insya Allah, Bu. Saya nggak terima lagi kalau dari Pak Sugeng. Kalau yang lain saya masih terima. Kalau dari Pak Sugeng saya nggak terima lagi. Kalau minta sudah saya bagikan, Pak. Minta lagi saya nggak terima. Tapi kalau yang lain masih dimaklumi. Waduh, udah di blacklist, Bu ya. Oke ya. Yang minta sama temennya, Pak. Ya kan? Karena Siap, Bu. ini saya satu kelas saya harapkan ketika saya bagikan sesuatu file itu segera disimpan di laptopnya. Gitu ya. Oke? Sudah ya kita sepakati semuanya dan insya Allah dimudahkan. Amin, Bu. Ini tantangan yang menarik Bapak Ya Ibu. Allah, ya. Saya kalau selaku mahasiswa, wah ini menarik Bapak Ibu tugas. Saya memberikan tugas kepada Bapak Ibu selayaknya saya ingin selayaknya saya juga memposisikan saya sebagai mahasiswa Bapak Ibu. Saya ingin bisa Bapak Ibu bisa seperti ini, layaknya saya juga dulunya ingin bisa gitu. Paham nggak sih apa ya? Kok jadi rumit ya saya? Gimana Mas Sugeng? Dipahami nggak? Ya, Pak Iwan coba terjemahkan apa yang saya maksud Pak Iwan. Apa yang Pak Iwan pahami? Yang mana, Bu? Yang barusan. Yang barusan bahwa formasi tugas-tugas yang saya berikan ini adalah tugas-tugas yang menantang dan insya Allah meaningful ya, bermakna ya. Artinya ini bisa digunakan nanti Bapak Ibu S3 juga tetap akan digunakan. Dan guru juga untuk naik pangkat kan juga ini ya publikasi ya. Yang iya atau enggak ya, Pak Iwan? Malah PNS kalau di saya mah enggak, Bu. Oh gitu. Siapa yang PNS? Pak Hasan kayaknya. Pak Hasan PNS. Nah gitu ya, insya Allah bermanfaat. Nah, doa saya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa S3 lanjut ya. Amin. Kuliah itu menarik Bapak Ibu, menarik ya karena kita bisa upgrade pengetahuan kita. Wah, nah di mata kuliah ini pun nanti menarik loh Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kayak ada nanti aduh saya ngomong terus ya. Udah deh ya, udah 14.05 nanti saya ngambil waktu orang. Baik. Terima kasih demikian ya kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga kontrak kuliah kita sepakati dan pembekalan perkuliahan udah cukup gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di grup sosial media kita.
Dan kita tutup dengan alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Langsung di-share Bu Terima RPS. kasih Bu Terima dosen. kasih Bu dosen. Sama-sama. Terima kasih Bu.